Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi saudara. Kita ada dalam anugerah Tuhan, kita ada dalam kebaikan Tuhan hingga pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam kegiatan-kegiatan kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi renungan kita bersama. Firman Tuhan kita jadikan pedoman yang menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berkata Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Korintus 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 berkata demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan Jemaat Korintus sangat luar biasa. Mereka telah bertumbuh di dalam iman, mereka telah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun terus sekalian, sebagai seorang rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang sangat penting di dalam perjalanan iman mereka. Dan ada 4 hal yang Rasul Paulus katakan di sini, yaitu kasih, nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Namun dari keempat hal ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita belajar Alkitab yang adalah firman Allah, Allah itu adalah kasih. Allah itu telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah itu telah berbuat kasih kepada manusia. Allah itu telah menunjukkan kasih kepada manusia. Meskipun manusia sudah berdosa, meskipun manusia sudah jauh dari Allah, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Allah datang ke dalam dunia dan telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Meskipun manusia sudah jauh dari Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia, menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui Yesus disalib, melalui pengorbanan di Bukit Golgota, melalui darah-Nya tertumpah untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni manusia, dan memberikan jaminan keselamatan kepada manusia, bagi mereka yang percaya kepadanya. Allah adalah kasih, dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, kepada segenap manusia. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mengenal Allah itu adalah kasih. Allah itu telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Namun terus sekalian, kita bukan hanya berpengetahuan tentang kasih. Bukan hanya kita mengenal Allah itu adalah kasih. Tetapi juga firman Allah menasihati kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa kita juga harus hidup dalam kasih. Kita punya pengetahuan tentang nubuat. Kita punya pengetahuan tentang bahasa roh. Kita punya pengetahuan tentang berbagai pengetahuan. Tetapi juga kita harus sadar, di atas semuanya itu letakkanlah kasih. Karena firman Tuhan berkata, kasih tidak berkesudahan. Puji Tuhan, dan manusia telah menerima pertolongan, telah menerima penebusan melalui kasih Allah. Nah, kita diajarkan oleh firman Tuhan agar kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita hidup di dalam kasih. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Firman Allah menasihati kita di pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Saudara sekalian, dari ayat ini kita baca bahwa kita diajar untuk saling mengasihi. Kita diajar untuk saling berbuat kasih. Sebab orang yang mengasihi Allah, ia lahir dari Allah. Kita diajar bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, kita berpengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi kita diajar oleh firman Tuhan adalah kita harus saling mengasihi, sebab Allah itu adalah kasih. Puji Tuhan. Dan saya meyakini saudara sekalian, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tahu tentang hal ini. Kita bukan hanya berpengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi kita harus juga mempraktekkan bahwa kita harus mengasihi, kita harus saling mengasihi. Saudara harus saling mengasihi, sebab itu adalah inti dari perjalanan iman kita menuju kepada kesempurnaan Allah. Tanpa kasih apa artinya? Kita diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus mengasihi, berbuat kasih. Selama Allah izinkan kita ada dalam hidup, kita hidup dalam dunia ini, Allah izinkan kita untuk berbuat banyak hal, berbuat kasih. Kita harus punya suatu sejarah yang baik, sebab ini yang Allah ajarkan di dalam perjalanan iman kita. Kita harus hidup dalam kasih. Kita tidak hidup dalam kedengkian. Kita tidak hidup dalam kemunafikan. Kita tidak hidup dalam keserakahan. Kita tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak hidup dalam kebencian. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus hidup dalam kasih. Sebab orang yang mengenal Allah, sebab orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini di pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kita baca dalam kitab Korintus lagi, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Puji Tuhan. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Meskipun mereka sudah bertumbuh dan berbagi pengetahuan, tetapi kalau mereka tidak bertumbuh di dalam kasih, maka tidak ada artinya. Jadi inti dari semua perjalanan iman kita, dari semua pengetahuan yang kita capai, kita dapatkan, kita terima, kita pelajari, yaitu adalah di atas semua itu kasih. Kita harus menunjukkan kasih. Kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengasihi, meskipun kita sudah banyak pengetahuan, banyak hal, banyak harta, banyak yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak mengasihi, kata firman Tuhan, apa artinya kehidupan kita ini? Artinya kita harus berdampak, kita harus menjadi saksi, kita harus mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, sama seperti Allah telah mengasihi kita. Dan saya meyakini saudara sekalian, seberapa kita yang ada di pagi hari ini mendengar firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Saudara adalah orang-orang yang mengenal Allah yang sesungguhnya, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia. Dan saudara hidup di dalam kasih. Tinggalkan iri hati, tinggalkan kedengkian, tinggalkan kemunafikan, tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sucikan hati kita. Firman Allah berkata, barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, ia akan melihat Allah. Melihat cara Allah, melihat perbuatan Allah, melihat mujizat Allah. Mari saudara sekalian, kita murnikan hati kita, kita hidup dalam kasih. Sebab itulah inti di dalam iman kita, dalam perjalanan kehidupan kita, selama kita masih ada di dalam dunia ini. Dalam Yohanes 15:4 itu berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kita harus tinggal dalam kasih. Kita harus melekat dalam kasih. Allah itu adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuah, tidak dapat berbuat apa-apa jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi rahasia dalam kehidupan kita, mari kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap ada di dalam Dia. Kita tetap percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Dan kita akan berbuah. Kita akan melakukan sesuatu. Kata firman Tuhan, kata Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Biarlah kita semakin mengerti, kita berada di jalannya Tuhan, dan kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus memberkati kehidupan kami, mengubah hidup kami menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami dapat menyatakan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih, berkati umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.